Buat lu yang di luar sana pengen banget punya iPhone, pengen beli iPhone ya kan, atau ya pengen lah nyoba-nyoba iPhone gitu ya kan, whatever lah. Pokoknya lu yang lagi nontonin video ini lagi ngebet banget gitu, lagi beriming-iming berangan-angan kapan ya gue pakai iPhone ya, kapan ya. Tapi tar dulu cuy, kalau budget kalian itu kismin miskin kere hore kayak cuman sejutaan ya kan. Tapi ya udahlah, gue sumpahin biar lu semua yang lagi nontonin video ini kaya raya bisa beli iPhone yang the top level ya kan. Amin ya kan. Pokoknya intinya gini, budget kismin ya lu bakal dapet iPhone yang gak jauh-jauh dari iPhone old generation ya kan. OG ya kan, istilah keren ya kan, istilah gaul gitu ya kan. Nah contohnya kayak iPhone 7 ini. iPhone 7 ini lu udah bisa dapat budget di sejutaan, di bawah 2 juta. Tapi yang resmi-resmi masih ada lah yang jual 2 juta. Tapi intinya gini, kalau lu modal sejutaan lu bisa dapat iPhone generasi ke-7 di tahun 2023 saat ini. Ya lu juga bisa sih beli iPhone 7 Plus, tapi ada minus-minusnya dikit lah. Sedangkan kalau lu beli yang 7 biasanya lu udah siap pakai gitu ya. Terserah sih mau yang mana. Dan ya daripada beli iPhone yang generasi lawas-lawas yang kayak gue sebutin tadi, Android yang lagi lu lihat ini jauh lebih worth untuk dipakai. Sumpah, parah ya. Abang, tetap sih iPhone lebih worth it, lebih lancar, kameranya lebih bening, lebih smooth, ya masih bisa dipakai dalam jangka panjang. Iya sih, ada benarnya itu. Itu benar banget. Tapi iPhone berapa dulu? Kalau yang kayak gue kasih lihat tadi iPhone 7, bahkan iPhone di bawahnya 6S itu nggak layak untuk dibandingin sama Android ini. Ya kalau mau ngalahin Android yang lagi kita bahas ini, minimal lu harus beli iPhone 8 lah, seri 8 menurut gue yang kayak lagi lu lihat ini. Tapi the problem is, permasalahannya gini, ini kan kita budget kismin kere hore ya kan, ya kayak cuman sejutaan gitu. Iya sih, kalau lu udah mampu beli iPhone 8 ini, iPhone ini tetap ya kemana-mana sih, jauh lebih worth it. Meskipun dari sisi speknya kalah jauh sama Android yang kita bahas ini, baterai kecil, layarnya kecil. Tapi iPhone 8 ini masih overkill dan bisa ngalahin Android yang gue bahas ini. Tapi bukan itu permasalahannya ya kan. Even di kameranya pun yang cuman 1 biji ya, iPhone 8 ini kameranya masih bisa banget di compare sama Android yang lagi kita bahas ini ya kan. Tapi the problem is iPhone 8 ini harganya masih di angka yang ya lu bisa beli lah ya di 2 juta, bahkan ada yang jual sampai ke 3 juta. Kalau lu mau beli iPhone 8 yang murah meriah ya lu beli minus ya. Beli minus, entah belakang retak, kameranya mati, baterainya kembung, layarnya retak ya kan, sering restart atau apapun itu, ya lu dapat iPhone 8. Tapi ya tega gitu ya lu beli sejutaan untuk HP minus. Ya udah sih, mending yang waras-waras aja beli Android normal siap pakai. Jawabannya sih Samsung A30 yang lagi lu lihat ini. Handphone ini tuh kalau lu beli second, ini adalah handphone yang no neko-neko. Ya kalau lu beli Android yang lainnya banyak pilihan yang lebih berwarna, tapi ini Samsung men. Ini merek Samsung ya. Yang gue rasain ya, merek Samsung itu spare partnya cukup banyak yang jual ya kan, buat servis sana sini tuh nggak terlalu ribet. Hampir semua kangkang servis tuh suka gitu bongkar si Samsung ini ya kan. Nah, yang pertama kelebihan ini dibandingkan iPhone, menurut gue ini adalah iPhone killer ya untuk harga kayak sejutaan. Budget kismin Android yang lagi gue pegang ini iPhone killer parah. Pokoknya temen lu ada yang pakai iPhone yang budget sejutaan, coba lu beli Android ini yang budget sejutaan. Jauh kemana-mana, coba lu head to headin ya. Ini handphone lebih enak daripada iPhone. Yang pertama dari kualitas layar ya jelas. Ini udah capek sih gue ngomong kayak gini-gini ya kan. Gue ngebahas A30 ini udah cukup banyak. Cuman karena harganya makin turun kayaknya makin enak gitu buat dibahas-bahas ya kan. Layarnya ini the next level dibandingkan iPhone generasi lawas. Kayak iPhone 6s, iPhone 7. Even dibandingkan dengan iPhone 8 sekalipun. Tapi iPhone 8 tetap aja sih performanya masih yahut parah ya kan. Cuman iPhone 8 harganya mahal parah men. Dibandingkan si Samsung ini harganya bisa hampir 2 kali lipat dari Android yang lagi gue pegang ini. So jadi gak masuk wishlist lah. Tetap Android ini jauh lebih the best. Kalau mau samain layarnya itu minimal lu pakai iPhone X, iPhone XS yang layarnya sama-sama udah LED-LEDan. Tapi the problem is harganya hampir seharga motor second ya kan, untuk iPhone yang harga yang layarnya itu udah LED-LEDan ya kan. Aduh, ini lebih enak Samsung sih, seriusan. Tapi gini bang, nggak bisa di-compare dong sama iPhone ya kan. Samsung yang lagi gue pegang ini, yang lagi kita bahas ini bukan untuk kasta flagship. Sedangkan iPhone itu udah mantan kasta flagship. So sebenarnya ya nggak bisa di-compare dong. Siapa yang compare bos? Siapa yang compare men? Jadi kalkulasinya gini, gue nggak nge-compare secara head to head. Tapi at least ketika kita
beli Android yang udah layarnya AMOLED-AMOLEDan itu udah next level dibandingkan iPhone lawas yang teknologi layarnya masih IPS screen. Jadi beda teknologi, yang gue tonjolkan itu teknologinya berbeda. Yang satu masih teknologi zaman batu, yang satu udah AMOLED-AMOLEDan. Ya kan, itu yang gue maksud. Dan layarnya Yahut, lo harus coba deh layar AMOLED Samsung tuh enak banget. Dan sekarang gue bahas kameranya. Kamera si A30 ini menurut gue kalau dibandingkan sama iPhone yang harganya sama, lewat. Kamera iPhone itu kayak usang lah bagi gue ya. Untuk hasil fotonya itu mending Android. Dan gak hanya Samsung ini, banyak pilihan sih. Ada Android lain yang powerful juga kameranya di harga yang sama. Cuman kalau lu bandingin antara Samsung A30 yang lagi gue pegang ini dengan iPhone kayak 6s, iPhone 7, wah menang kemana-mana sih Samsung ini. Gue udah tes buat foto-foto gelap, foto terang ya, meskipun gak ada night mode dan bla 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 bla. Tapi untuk hasil jepret-jepret ini gak pelit-pelit banget lah. Untuk fitur ada portrait, ada foto. Untuk foto juga ada optical zoom, ada wide lensnya ya kan. Jadi kalau lo mau foto lensa-lensa lebar udah ada di Samsung A30 ini. Sedangkan kalau lo beli iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 sekalipun itu nggak ada lensa lebarnya. Jadi itu ya teknologi kuno parah ya kan. Handphone sekarang tuh kayak kurang lengkap men kalau nggak ada kamera lensa lebarnya. Sedangkan si Samsung ini udah ada kamera lensa lebarnya. Jadi lo tuh kayak ya udah lo beli handphone itu benar-benar kepake gitu, bukan gengsi gitu, bukan lo maksain beli iPhonean yang bisa lu pakai dalam jangka panjang, apalagi lu beli iPhone old generation yang udah gak dapet updatean iOS terbaru. Iya gitulah. Nah untuk fitur-fiturnya ini di lain-lainnya ini ada Pro, ada panorama, ada gerak lambat. Untuk Pro-nya ini bisa lu otak-atik lagi kalau lu udah biasa jepret-jepret, atau ya lu hasilnya kayak kurang gurih gimana gitu. Ya lu bisa sesuaiin aja dengan skill yang lu punya. Dan gue udah coba oprek-oprek untuk mode Pro-nya. Gila sih. Untuk resultnya itu bisa memanipulasi hasil kameranya tuh kayak lebih hidup gitu untuk mode Pro-nya. Tapi lu harus belajar lagi sih untuk pakai mode Pro, tapi nggak terlalu kepake sih buat gue. Yang paling penting bagi gue di A30 ini baterainya. Gila, baterainya ini anjir lah, kalau dibandingkan sama iPhone 8 yang gue beli kemarin kalah jauh men. iPhone 8 gue tuh sehari bisa 2-3 kali ngecas. HP ini bisa 2 hari sekali baru ngecas ya. Anjir, parah sih. Untuk chipsetnya si Samsung A30 ini ya kalau buat dipakai daily chipsetnya gimana ya, buat WA tuh nggak bakal nge-lag, buat Instagram, buka TikTok juga nggak bakal nge-lag. But overall handphone ini kalau buat dipakai daily dengan baterai yang gede, dengan layar yang bening karena layar AMOLED, ini enak parah. Ini komparasi yang Yahut menurut gue. Kalau lo beli iPhone tuh udah teknologi layar kuno, baterai kecil, nge-lag pula, panas pula tuh iPhone ya kan. Sedangkan si Samsung ini crash parah. Dan untuk di belakangnya, ada yang lupa gue bilang, di belakangnya itu ada fingerprintnya di samping kameranya. Untuk fingerprintnya cukup responsif ya. Dan ya ini menurut gue handphone yang paling waras sih. Kalau lu punya budget kayak sejutaan, udahlah. Kalau lu kayak ragu-ragu buat beli iPhone ya, mendingan Android yang kayak gini, jauh lebih worth untuk dipakai dalam jangka panjang.